Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranti Kusmaningrum, NPM 1940 202003, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang diampu oleh Ibu dosen Galih Yogi Rahajeng. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota-anggota saya. Yang pertama yaitu ada Saudara Sahabudin, yang kedua ada Saudari Selvi Sanda, yang ketiga ada Saudara Abdul Rozak, dan yang terakhir Saudari Nur Hazlina. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sumber daya alam laut dan pesisir. Perlu kita ketahui bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia ini memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut sustainable development. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Abdul Rozak. Kepada Abdul Rozak dipersilakan. Kepada Saudara Miranti, kali ini saya akan membahas tentang karakteristik umum wilayah laut dan pesisir. Nah, pesisir ini merupakan suatu kawasan yang strategis dan memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan karena memiliki akses yang sangat baik, yaitu memanfaatkan laut sebagai prasarana pergerakannya. Pesisir juga merupakan kawasan yang kaya kan sumber daya alamnya ya teman-teman ya, ikan, terus ada pantainya sendiri dan lain sebagainya. Terus batas-batas wilayah pesisir di dunia terbagi menjadi 3 ya teman-teman ya, menurut Dahuri 1996. Yang pertama, garis linier secara arbiter dan tegak lurus terhadap garis pantainya. Yang kedua, batas-batas administrasi dan hukum negara. Yang selanjutnya adalah karakteristik dan dinamika ekologis atau biofisik, yakni atas dasar sebaran spasial dan karakteristik alamiahnya atau kesatuan proses ekologisnya teman-teman ya. Selanjutnya ya, untuk mendapat mengelola pembangunan sumber daya alam wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan diperlukan pemahaman dan penguasaan mendalam tentang batas-batas karakteristik wilayah pesisir tersebut. Yang pertama, merupakan bagian dunia yang memiliki ekosistem yang paling produktif, baik itu Asia, daerah genangan, terumbu karang, contohnya seperti itu. Yang kedua, kaya akan sumber daya hayati mangrove seperti mangrove ya, terumbu karang, ikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kekuatan gaya dinamis, erosi dan lain sebagainya ya. Yang keempat ya, kepadatannya sekiranya 3/4 dari kepadatan penduduk dunia. Yang kelima, diharapkan menyerap sebagian besar pertumbuhan penduduk di masa global mendatang. Yang keenam, merupakan tempat yang cocok untuk pelabuhan, fasilitas industri, pengembangan kota, turis dan lain sebagainya, penelitian dan pembuangan limbah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Silvi. Terima kasih. Kesempatan telah diberikan, di sini saya akan membawakan mengenai potensi sumber daya wilayah pesisir. Yang pertama ada estuaria. Estuaria adalah perairan semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan lautan terbuka dan menerima masuk air tawar dari daratan. Contoh dari estuaria, yang pertama muara sungai, teluk dan rawa pasang surut. Peran ekologi dari estuaria adalah sebagai berikut. A. Sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut. Yang B. Penyediaan habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat perlindungan dan mencari makanan. Dan yang C, tempat bereproduksi dan tempat tumbuh besar bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Sedangkan secara umum, estuaria dimanfaatkan manusia sebagai berikut: tempat permukiman, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, jalur transportasi, dan lokasi pelabuhan dan industri. Hutan mangrove. Sebagai suatu ekosistem wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis sebagai berikut. Bagian A, sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung pantai dan abrasi, penahan lumpur, dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Yang B,
sebagai penghasil sejumlah detritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon bakau yang rontok. Sebagian dari detritus ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus, dan sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral hara yang berperan dalam penyuburan perairan. Yang C, sebagai daerah asuhan, daerah pencari makanan, dan daerah pemijahan berbagai biota perairan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan untuk membuat arang, juga untuk pulps. Di samping itu, ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai pemasok larva, ikan, dan udang alam. Oke, terima kasih Saudari Selvi. Selanjutnya 3 padang lamun atau seagrass merupakan salah satu tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut, yang masih dapat dijangkau cahaya matahari yang memadai pertumbuhannya. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi perairan pesisir. Yang pertama yaitu produsen detritus dan zat hara. Yang kedua mengikat sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem pembakaran yang padat dan menyilang. Yang ketiga, tempat berlindung dan mencari makan tumbuh besar dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati masa dewasanya di lingkungan ini. Dan keempat, sebagai tudung atau pelindung menghuni padang lamun dari kesengatan sinar matahari. Selanjutnya, padang lamun dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama sebagai tempat marikultur jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram. Yang kedua, rekreasi atau pariwisata pupuk hijau dan pupuk hijau. Yang keempat, terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Secara umum, terumbu karang terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, terumbu karang tepi. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Yang ketiga, terumbu karang cincin atau atol. Selain terumbu karang mempunyai peran utama sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan, dan pembesaran, tempat pemijahan bagi berbagai biota seperti beraneka ragam vertebrata, beraneka ragam ikan, reptil, dan juga habitat bagi ganggang dan rumput laut. Terumbu karang juga dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai tempat yang pertama penangkapan berbagai jenis biota laut, konsumsi berbagai jenis ikan hias. Yang kedua sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan bahan kapur. Yang ketiga bahan perhiasan. Yang keempat bahan baku atau farmasi. Yang kelima sebagai objek wisata bahari. Secara prinsip ekosistem, pesisir mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia dengan 2000, yaitu sebagai tempat penyedia sumber daya alam, menerima limbah, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, dan penyedia jasa-jasa kenyamanan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Nur Haliza. Silakan. Menurut Bagan 2000, secara prinsip ekosistem pesisir memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu 1. Sebagai penyedia sumber daya alam, 2. Penerima limbah, 3. Penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, 4. Penyedia jasa-jasa kenyamanan. Jadi keempat prinsip tersebut dari suatu ekosistem alamiah tidak dirusak oleh kegiatan manusia, namun sebagai pendukung kehidupan dan penyediaan jasa-jasa kenyamanan tetap terpelihara. Kemudian permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir yaitu kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, kemudian eksploitasi sumber daya hayati laut, kemudian pencemaran dan konflik pemanfaatan ruang. Adapun pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. Yang pertama yaitu wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Kemudian kedua yaitu wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Ketiga yaitu karena tingkat pendapatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan yang tinggi. Kemudian keempat yaitu wilayah pesisir biasanya merupakan sumber daya milik bersama.
sehingga berlaku rejim open access atau siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan. Terima kasih Saudari Hazlina atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai sumber daya alam laut dan pesisir. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.